but he simply kicks them out of the way. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, setiap makhluk hidup memiliki pertahanan dirinya masing-masing terlebih pada hewan. Kemampuan bawaan ini muncul secara refleks saat berada dalam situasi terancam atau terganggu dengan kehadiran predator atau hewan lain yang dianggap sebagai musuh. Kali ini, Pen Story ngumpulin beberapa jenis pertahanan hewan mulai dari yang unik dan lucu sampai yang mematikan dan mengerikan. Dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Mamalia opossum. Hewan mamalia yang satu ini bentuknya agak-agak mirip sama tikus, tapi ukurannya setara dengan kucing dewasa. Nama hewan ini adalah opossum. Pertahanan diri dari hewan ini bagi kita manusia akan terlihat sangat unik dan cenderung sangat menggemaskan. Gimana enggak, opossum akan pura-pura sekarat dan mati saat didekati atau diganggu sama yang dianggapnya sebagai musuh atau predator. This is the possum my cat's brought in. Right now he's playing dead. If I touch him, he'll get even deader. See? There he goes. Now he's even deader. So if I get up and go away, hopefully he'll get up and walk away. There we go. It's okay. I'm not going to hurt you. Oops. Looking around, see if it's okay. There you go. Yeah. All right. Everything's cool. Yeah. Karena manusia dianggap musuh atau predator, opossum ini langsung berusaha menghindar, pura-pura sekarat, dan pura-pura mati tuh. Fungsi dari pertahanan diri ini ialah predator akan sungkan untuk memangsa opossum karena menganggapnya benar-benar mati sehingga dagingnya dianggap nggak segar lagi dan kemudian akan meninggalkan opossum yang ternyata masih hidup. Opossum adalah satu-satunya hewan mamalia berkantung alias marsupialia yang habitatnya berada di Amerika dan Kanada. Rata-rata opossum akan berkembang biak 2 kali dalam setahun. Ikan berlendir hagfish. Di antara ikan lain, ikan berlendir alias hagfish memiliki pertahanan diri yang unik sekaligus mematikan. Hagfish dapat ditemukan di sebagian besar lautan di dunia. Ketika stres atau merasakan bahaya, hagfish akan melepaskan lendir tebal yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Setelah ancaman hilang, hagfish akan mengikat dirinya sendiri menjadi seperti simpul, kemudian berjalan mundur, meninggalkan lendirnya sendiri dan segera menjauh. Predator atau hewan lain yang terlanjur terperangkap dalam lendir buatan hagfish bisa mati loh Penners. Bahkan hagfish yang empunya lendir juga bakal ikut mati kalau masih berada dalam area lendir yang dibuatnya. Rata-rata hagfish memiliki panjang hingga 15 inci atau sekitar 40 cm dengan lebar sebesar ibu jari. Namun hagfish dapat melepaskan hingga 1 liter lendir dalam waktu 1 detik. Saat hal ini terjadi, para predator tentu akan segera menjauh. Jika si predator nekat memangsa, maka tubuh hagfish yang tergigit akan mengeluarkan lendir yang sama dan insang si predator akan segera dipenuhi lendir yang akan mencekiknya sampai kehilangan nyawanya. Semut kamikaze.
Semut peledak atau kamikaze, semut dengan nama ilmiah Camponotus saundersi ini banyak ditemui di daerah Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Kalimantan. Semut ini memiliki zat beracun di kepala sampai punggungnya. Dalam keadaan terdesak atas predator, semut ini akan memaksa otot pada tubuhnya untuk kontraksi sehingga kepala mereka meledak untuk memuntahkan racun. Mekanisme mempertahankan diri ini disebut sebagai otesis, yakni memecahkan sebuah organ untuk meledakkan tubuhnya sendiri dan membunuh dirinya sendiri pada prosesnya. Tapi ternyata nggak semua semut peledak memiliki kemampuan meledakkan diri. Hanya semut pekerja kasta rendah yang terdiri dari betina yang nggak bisa berkembang biak lagi yang akan bertugas meledakkan dirinya saat ancaman tiba. Kawanan semut ini juga dikenal sangat protektif hingga rela meledakkan dirinya apalagi ketika didekati oleh manusia. Jadi kalau kamu ketemu sama semut ini jangan diganggu ya Penners. Karena akibat dari ledakan dan racun ini setara sama luka bakar petasan, belum lagi gigitan dari semut ini yang cukup menyakitkan sesaat sebelum meledakkan diri. Kumbang bombardir. Seperti namanya, kumbang bombardir ini menghalau pemangsanya dengan cara menembakkan gas panas dari perutnya. Sekedar fakta menarik, kumbang bombardir adalah makhluk karnivora. Pada mekanisme tubuhnya, kumbang bombardir ini menyimpan dua senyawa kimia, yakni hidrokuinon dan hidrogen peroksida yang disimpan dengan aman di dua rongga tubuh yang terpisah. Saat terancam, dua senyawa berbahaya ini akan bercampur. Panas dari reaksi tersebut membuat suhu campuran kedua senyawa mendekati titik didih air dan menghasilkan gas yang bisa disemprotkan. Kumbang bombardir dapat menembakkan gas bercampur cairan tersebut ke jarak yang cukup jauh dan efeknya cukup kuat untuk membuat predator berpikir dua kali untuk mengganggunya. Kadal bertanduk. Kadal bertanduk hidup di tempat-tempat kering, dari Guatemala hingga Meksiko, padang pasir Arizona dan California, hingga padang rumput kering di Kanada Selatan. Hidup di alam liar, kadal bertanduk adalah incaran dari elang, ular, rubah, serigala, dan kucing hutan. Karena itulah, kadal bertanduk memiliki berbagai bentuk pertahanan diri. Selain pandai berkamuflase dan mengembangkan tubuh untuk menakuti predator, pertahanan diri utama dari kadal bertanduk adalah menyemprotkan darah dari matanya. Hah? Kok bisa? Biasanya, pertahanan diri ini akan digunakan untuk beberapa predator dari kadal bertanduk seperti anjing, serigala, atau koyote. Kadal bertanduk akan membuat otot di sekitar matanya berkontraksi. Proses itu membuat aliran darah mengalir ke daerah mata dan mengisi bagian sinus dari mata kadal bertanduk. Dengan lonjakan tekanan yang tiba-tiba, darah akan menyemprot keluar hingga 6 kaki jauhnya. Pertahanan diri ini lebih efektif kalau disemprotkan ke mulut predator. Itulah sebabnya kadal bertanduk menunggu sampai detik terakhir sebelum melakukan penyerangan. Darah ini bercampur dengan cairan berbau menyengat sehingga predator nggak hanya merasa terkejut, tetapi juga akan merasa jijik hingga meninggalkannya. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Bertahan atau bangkit dari masalah adalah dua pilihan yang harus selalu dilakukan, entah bergantian atau bersamaan. Karena sekecil apapun kehidupan yang kamu miliki, siapapun kamu dan apapun yang kamu lakukan, kamu harus tetap bertahan agar mencapai akhir yang sesuai dengan keinginan. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dan masukan kamu buat channel ini. Penstory akan terus mencoba berkembang demi menyuguhkan konten informasi berkualitas dan menarik untuk menemani keseharian kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!